is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up the battle of the end and might unto Jesus our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up the banner of the end and might unto Jesus our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Yosua dan peperangan di Yeriko. Yosua bin Nun, penerus Musa, diperintahkan Tuhan untuk merebut tanah perjanjian. Mereka akan segera menghadapi peperangan yang cukup besar melawan Yeriko. Yeriko adalah sebuah kota berbenteng dengan tembok yang tinggi dan dilindungi oleh militer yang sangat kuat. Tampaknya ini akan sangat mustahil bagi Israel, tetapi Tuhan bersama Yosua dan umatnya. Tuhan berkata kepada Yosua, "Yosua, lihat aku telah menyerahkan kota Yeriko ke dalam tanganmu bersama rajanya, prajuritnya, dan warganya. Berbarislah mengelilingi kota itu sekali saja dengan semua pasukanmu. Engkau harus melakukan itu selama 6 hari. Suruhlah 7 imam membawa sangkakala tanduk domba jantan di depan tabut Allah. Tetapi pada hari ke-7, berbarislah mengelilingi kota itu 7 kali. Sementara itu, para imam harus meniup sangkakala. Ketika engkau mendengar mereka membunyikan sangkakala yang panjang, suruhlah seluruh prajurit bersorak dengan keras, dan engkau akan melihat tembok benteng kota itu akan runtuh. Perintahkanlah seluruh pasukanmu untuk memanjat ke dalam kota dan merebut kota yang telah aku berikan kepadamu." Yosua melakukan semua itu tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Ia memanggil para imam dan pasukannya dan berkata kepada mereka, "Para imam, angkatlah tabut Allah dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala di depan tabut Allah itu. Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Allah. Janganlah takut, karena Tuhan telah memberikan Yeriko kepada kita." Setelah Yosua berbicara kepada bangsa itu, ke-7 imam yang membawa ke-7 sangkakala itu maju ke hadapan Tuhan sambil meniup sangkakala mereka, dan tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Orang-orang bersenjata berbaris di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut Allah itu, sedang sangkakala terus ditiup. Lalu Yosua kembali berkata, "Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Yosua dan bangsa Israel melakukan semua hal itu. Mereka bangun pagi-pagi sekali dan mengelilingi kota Yeriko. Setelah mereka mengelilingi kota itu, mereka kembali ke perkemahan mereka. Mereka melakukannya selama 6 hari. Pada hari yang ke-7, mereka bangun saat fajar menyingsing dan berbaris mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, karena Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Kota dan semua yang ada di dalamnya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan." Saat sangkakala dibunyikan, terdengar juga suara teriakan yang keras. Lihatlah, tembok-tembok benteng Yeriko runtuh, rata dengan tanah. Segera setelah tembok runtuh, bangsa Israel bergegas memanjat masuk ke dalam kota dan merebutnya.
sesuai dengan janji Tuhan. Mereka menyelamatkan Rahab bersama keluarganya karena sumpah yang mereka janjikan kepada Rahab, seorang perempuan yang melindungi mata-mata bangsa Israel. Semua itu terjadi karena Tuhan menyertai bangsa Israel dan Tuhan menyerahkan kota Yeriko kepada umatnya. Wah, sungguh cerita yang sangat luar biasa ya. Kali ini kita melihat betapa kuatnya Tuhan kita. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa Tuhan sudah menyerahkan kota Yeriko kepada Yosua sebelum prajuritnya mendekati temboknya? Nah, anak-anak, renungkanlah dan kagumlah pada betapa kuatnya Tuhan kita. Sangat mengesankan bahwa Yosua dan orang-orangnya bahkan tidak mengangkat pedang mereka untuk menghancurkan tembok Yeriko. Mereka hanya mengikuti perintah Tuhan dan menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Dan dengan demikian, mereka memperoleh kemenangan. Tahukah kalian bahwa Tuhan juga cukup berkuasa untuk menyelamatkan kalian? Itu benar. Dia adalah satu-satunya yang mampu dan cukup kuat untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kejahatan kita. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi itulah mengapa kita hanya bisa berpegang teguh pada Tuhan untuk menyelamatkan kita. Seperti bagaimana Yosua berpegang teguh pada Tuhan untuk mendapatkan kemenangan atas musuh. Allah melakukan ini dengan mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan karena itu kita dapat dibersihkan dari dosa kalau kita percaya dan beriman kepadanya. Apakah ada di antara kalian yang belum mengalami kasih karunia keselamatan? Jika belum, maka sekaranglah saatnya. Mintalah pengampunan dari Tuhan dan bukalah hati kalian kepadanya. Dan terimalah anugerah keselamatan dengan cuma-cuma. Demikian kalian akan kagum pada betapa kuatnya Tuhan kita. Our God is awesome, our God is great. All things we see, God did create. High across the white skies and down the deep blue sea. These are the things that made for you and me. From the tiniest ant to the elephant, God made specially. From the birds that sing and the fish that swim, and to you and me. Our God is awesome, our God is great. All things we see, God did create. High across the white skies and down the deep blue sea. These are the things God made for you and me. From the tiniest ant to the elephant, God made specially. From the birds that sing and the fish that swim, and to you and me. Our God is awesome, our God is great. All things we see, God did create. High across the white skies and down the deep blue sea. These are the things that made for you